Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semua yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Sebelum kita mulai dengan berita pertama, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Ya, langsung aja masuk ke berita pertama, yaitu ada pertandingan Real Madrid yang menjamu tamunya Salzburg. Tuan rumah membuka keunggulannya di menit ke-23 lewat aksi Rodrigo meneruskan assist Jude Bellingham. Lalu dua pemain tersebut kembali berkombinasi untuk mencetak gol kedua di menit ke-34. Umpan backheel Bellingham dituntaskan Rodrigo menjadi gol lewat tembakan first time keras. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. 2 menit usai kembali dari kamar ganti, Real Madrid memperbesar keunggulan lewat gol yang dicetak Mbappe usai merebut bola buah dari kesalahan kiper Salzburg. Real Madrid semakin berada di atas angin usai Vinicius ikut mencatatkan keras yang tak mampu dibendung Blažević. Vini kembali menggetarkan gawang Salzburg di menit ke-77. Vini dengan tenang menggocek satu pemain lawan sebelum menaklukkan Blažević. Menit ke-85, Salzburg mencetak gol hiburan lewat aksi Mats Bijstrup. Skor 5-1 untuk kemenangan Real Madrid pun menjadi hasil akhir laga ini. Di pertandingan Liga Champions lainnya, yaitu ada pertandingan Arsenal yang menjamu tamunya Dinamo Zagreb. Laga baru berjalan 2 menit, Arsenal sudah berhasil membuka keunggulan. Tembakan volley first time jarak dekat jadi hasil sementara memasuki jeda turun minum. Memasuki babak kedua, Arsenal melanjutkan dominasi mereka. Tuan rumah pun menggandakan keunggulan di menit ke-66 lewat sundulan Havertz, meneruskan crossing Gabriel Martinelli. Jelang laga usai, Odegaard sukses melengkapi kemenangan Arsenal lewat golnya memanfaatkan assist Leandro Trossard. Berkat hasil ini, Arsenal mengokohkan diri di peringkat 3 klasemen dengan poin 16. Sementara itu, Zagreb menduduki peringkat 26 dengan poin 8. Di pertandingan lainnya yaitu Inter Milan yang bertandang ke kandang Sparta Praha. Inter Milan mendominasi penuh jalannya laga. Tim tamu pun berhasil membuka keunggulan di menit ke-12 lewat tembakan volley first time meneruskan crossing Alessandro Bastoni. Dominasi penguasaan bola Inter yang mencapai 72% tak mampu menghasilkan gol kedua bagi tim tamu. Skor 1-0 untuk Inter bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Inter sempat mencetak gol di menit ke-60 lewat aksi Denzel Dumfries, namun gol ini dianulir VAR karena lebih dulu terjebak offside dalam prosesnya. Tak ada gol tambahan tercipta di sisa waktu. Skor 1-0 untuk kemenangan Inter menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Inter berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 16. Sementara itu, Sparta Praha terpuruk di peringkat 29 dengan 4 poin. Di pertandingan Liga Champions lainnya, ada pertandingan PSG yang menjamu tamunya Manchester City. Laga berjalan relatif seimbang sejak awal laga, namun pada babak pertama tidak ada gol tercipta. Memasuki babak kedua, Manchester City membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Grealish. 3 menit berselang, City semakin dikdaya usai Haaland sukses membobol gawang Gianluigi Donnarumma. PSG tak menyerah begitu saja meski tertinggal 0-2 assist Barcola. 5 menit berselang, giliran Barcola sendiri yang mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan bola rebound tembakan di Serdou yang mengenai Mistar. Barcola mencocor bola menjadi gol. PSG berbalik memimpin di menit ke-78 lewat sundulan Neves, meneruskan umpan tendangan bebas Vitinha. Di masa injury time, Ramos menggenapi kemenangan PSG menjadi 4-2. Berkat hasil ini, PSG naik ke peringkat 22 klasemen dengan poin 10. Sementara itu, Manchester City harus turun ke peringkat 25 dengan poin 8. Di pertandingan Liga Champions lainnya, ada pertandingan AC Milan yang menjamu tamunya Girona. Gol tunggal kemenangan Milan atas Girona diciptakan oleh Rafael Leao di babak pertama. Girona memberi perlawanan sengit dan sempat mencetak gol yang sayangnya dianulir VAR. Berkat hasil ini, Milan kini menduduki peringkat 6 klasemen dengan poin 15. Sementara itu, Girona terpuruk di peringkat 31 dengan poin 3. Di pertandingan Liga Champions lainnya, itu ada pertandingan Feyenoord yang menjamu tamunya Bayern Munchen.
Feyenoord sebagai tuan rumah mencoba tampil agresif sejak awal. Hasilnya, tuan rumah mampu membuka keunggulan di menit ke-21. Gimenez mampu lolos dari kawalan lawan dan menghujam gawang Manuel Neuer dengan tembakan voli keras. Memasuki menit ke-9, masa injury time babak pertama, Feyenoord mendapat penalti usai Rafael Guerreiro melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Gimenez pun sukses menaklukkan Neuer dari titik putih. Memasuki babak kedua, Bayer mencoba bermain lebih agresif, namun Harry Kane kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Alih-alih memperkecil ketinggalan, Bayer justru semakin terpuruk usai Ueda membobol gawang Neuer di menit ke-89. Skor 3-0 untuk kemenangan Feyenoord pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Feyenoord berhak naik ke peringkat 11 klasemen dengan poin 13. Sementara itu, Bayern Munchen melorot ke peringkat 15 dengan poin 12. Di pertandingan Liga Champions lainnya, yaitu ada Sporting Lisbon yang bertamu ke kandang RB Leipzig. Leipzig membuka keunggulan mereka pada menit 19. Xavi Simons memberikan umpan kepada David Raum yang kemudian melepaskan umpan silang yang disambut Šeško untuk menjebol gawang Sporting. De Rottenbulen mencetak gol kedua mereka di menit ke-31 ketika Raum sukses menjebol gawang Sporting. Namun VAR menyatakan Lois Openda berada di posisi offside. Skor 1-0 untuk keunggulan RB Leipzig bertahan hingga jeda. Jokers menyamakan kedudukan untuk Sporting pada menit 75 usai menerima umpan Daniel Braganca dan kemudian mengecoh Willy Orban dan melepaskan tendangan yang bersarang di sudut kiri atas gawang Leipzig. Namun 3 menit kemudian Leipzig kembali unggul lewat aksi Paulsen. Untuk mengejar ketertinggalan, Sporting menggempur pertahanan Leipzig, namun hingga laga berakhir skor 2-1 untuk kemenangan Leipzig. Di pertandingan lainnya ada pertandingan Shakhtar Donetsk yang melawan Brest. Dengan pada menit ke-36 yang melakukan pelanggaran kotak penalti memberi peluang bagi Shakhtar untuk menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti yang sempurna dari Sudakov. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Shakhtar Donetsk. Kemenangan ini membawa wakil Ukraina ini naik ke urutan 27 dengan 7 poin. Di pertandingan lainnya yaitu ada pertandingan Celtic yang menjamu tamunya Young Boys. Di babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan, namun tidak ada gol tercipta hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, gol baru tercipta ketika laga tinggal menyisakan 4 menit. Loris Benito masih bisa ditahan oleh Keller, namun bola muntah mengenai Benito dan masuk ke gawang sendiri. 3 menit kemudian, Celtic harus bermain dengan 10 pemain usai Maeda diganjar kartu merah. Skor 1-0 untuk kemenangan Celtic atas Young Boys bertahan hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, Celtic naik ke peringkat 18 klasemen Liga Champions dengan raihan 12 poin dari 7 laga. Adapun Young Boys tidak beranjak dari dasar klasemen usai gagal meraih 1 poin pun.